Salam, perkenalkan saya Puspita Kurniasari, mahasiswi jurusan Teknik Industri BINUS Online University dengan NIM 26023111110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang terkait Sustainable Development Goals atau SDG nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Adapun judul yang saya angkat adalah membangun kesadaran tentang gizi seimbang untuk mencegah stunting. Stunting saat ini masih menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia. Dengan angka prevalensi yang cukup tinggi, melebihi batas standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu 20%. Kondisi ini bisa terjadi akibat kekurangan gizi kronis yang telah terjadi sejak masa kehamilan hingga usia anak sampai dengan 2 tahun. Stunting dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan juga perkembangan kognitif pada anak. Selain faktor gizi, stunting juga dipengaruhi oleh pola asuh yang kurang optimal, sanitasi yang buruk, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Dampak jangka panjang dari stunting ini sangat luas, mulai dari menurunnya kualitas sumber daya manusia, berkurangnya produktivitas di masa depan, hingga meningkatnya beban ekonomi negara. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak keluarga dengan ekonomi rendah cenderung mengalami kesulitan dalam pemenuhan gizi anak. Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, pendidikan kesehatan, dan layanan kesehatan. Data menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah cenderung lebih rentan untuk mengalami stunting dibandingkan anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik. Yang kedua, kendala utama yang dihadapi orang tua dalam memenuhi gizi anak antara lain keterbatasan finansial, kurangnya edukasi mengenai gizi seimbang, kebiasaan konsumsi makanan instan, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan bahan pangan bergizi, terutama untuk daerah pedesaan dan daerah terpencil. Yang ketiga, ibu yang mendapatkan perawatan prenatal yang baik cenderung bisa melahirkan anak dengan berat badan normal dan memiliki risiko stunting yang lebih rendah. Asupan gizi yang baik selama kehamilan ini dapat dipenuhi dengan pemenuhan konsumsi suplemen zat besi serta asam folat yang cukup. Yang keempat, program pemberian makanan tambahan atau PMT, edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui, serta program pemberian suplemen zat besi dan vitamin pada anak terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi anak. Selain itu, program pencegahan berbasis komunitas seperti Posyandu juga memiliki peran penting dalam mendeteksi dan memberikan penanggulangan masalah gizi sejak dini. Yang kelima, anak yang aktif secara fisik cenderung memiliki metabolisme tubuh yang lebih baik, karena aktivitas fisik bisa meningkatkan nafsu makan anak serta memperbaiki imunitas. Sebaliknya, kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan obesitas dan masalah kesehatan pada anak. Yang keenam atau yang terakhir adalah sosialisasi terkait pentingnya gizi seimbang melalui media sosial, program edukasi berbasis komunitas, terutama dengan menggandeng influencer atau tokoh masyarakat, diharapkan bisa diberikan untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam memenuhi gizi pada anak. Solusi yang bisa diberikan antara lain 1. Mendorong kebijakan subsidi bahan pangan bergizi untuk kelompok rentan. Hal ini dilakukan dengan harapan kelompok rentan akan lebih mudah dalam memperoleh makanan bergizi untuk anak mereka. Yang kedua, mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi ibu rumah tangga. Hal ini dilakukan dengan harapan keluarga bisa memiliki ekonomi yang lebih baik sehingga pemenuhan terhadap gizi seimbang bisa lebih mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, optimalisasi layanan kesehatan ibu hamil dan balita. Yang keempat, memastikan program imunisasi dan pemberian suplemen gizi berjalan efektif.
Yang kelima, mengembangkan ruang bermain yang nyaman, aman, dan ramah anak di lingkungan sekitar rumah. Dan yang keenam, mengajak tokoh masyarakat atau influencer untuk menyebarkan informasi terkait gizi dan kesehatan pada anak. Refleksi pribadi. Menurut saya pribadi, stunting bukan sekedar masalah pertumbuhan fisik, tetapi juga memiliki dampak pada perkembangan kognitif dan kesehatan jangka panjang anak. Fakta bahwa kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan membuat saya lebih sadar bahwa pencegahan stunting bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga masyarakat dan pemerintah secara luas. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dalam menentukan masa depan seorang anak menunjukkan bahwa ibu hamil dan bayi kurang dari sama dengan 2 tahun sangat membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan nutrisi. Namun saya juga tahu, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari kurangnya edukasi, budaya makan yang tidak sehat, hingga keterbatasan ekonomi dan akses yang sulit yang tidak mudah terhadap makanan bergizi. Optimalisasi peran posyandu, subsidi bahan pangan bergizi untuk kelompok rentan, dan pelibatan orang tua dalam pembentukan pola makan sehat menjadi hal penting yang perlu diimplementasikan segera. Selain itu, pemerintah daerah atau komunitas tempat juga dapat memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan fasilitas ruang terbuka yang aman dan nyaman untuk menunjang aktivitas fisik pada anak. Demikian, akhir kata, semoga masa depan anak Indonesia bisa jauh lebih baik. Terima kasih. Salam.